Pemerintah menargetkan penataan kelembagaan kementerian pasca adanya sejumlah nomenklatur baru dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto akan rampung pada Desember 2024. Lalu apakah langkah konsolidasi dengan jumlah kementerian serta personel baru yang banyak ini akan menghambat capaian 100 hari kerja Kabinet Merah Putih? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Selamat malam Pak Trubus, apa kabar? Iya, selamat malam Mas. Kabar sehat selalu. Mantap. Alhamdulillah kabar sehat dan kami juga harus menyampaikan kami juga sudah mencoba mengundang pemerintah maupun dari Partai Gerindra untuk bisa bergabung namun sayangnya belum ada yang bisa bergabung pada malam hari ini. Baik, langsung saja kalau begitu Ya, Pak Trubus, ini kemudian saya mengutip apa yang disebutkan Menpan RB Rini Widianti ini mengatakan akan menyusun langkah penataan kelembagaan targetnya Desember 2024. Kementerian Pan-RB sudah menyelesaikan penataan struktur organisasi dan tata kelola seluruh kementerian dan lembaga. Artinya kalau masih ada paling tidak ya 2 bulan lagi begitu Pak. Apakah ini akan menjadi obstacle atau hambatan begitu untuk capaian 100 hari kerja Kabinet Merah Putih ini Pak Trubus? iya saya kira tidak Mbak. Kalau lihat bagaimana kemudian Kemenpan RB sudah mempersiapkan sejak awal terkait dengan nomenklatur termasuk tupoksi daripada kementerian lembaga yang memang begitu banyak, artinya ada tambahan yang cukup signifikan yang sebelumnya 34 menjadi 40 lebih lah gitu kira-kira. Nah, tetapi yang jelas bahwa ini tidak akan mengganggu pelayanan publik dan semuanya akan tertata dengan baik, manakala kemudian nanti pengawasan tentu dari presiden sebagai orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kabinetnya, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Yang kedua bahwa terlihat dari komitmen ini percepatan 100 hari ini, kita lihat kan ada yang sifatnya PHTC gitu, artinya program penghasil cepat gitu, program cepat, quick win gitu ya. Ada juga yang sifatnya quick win itu ada kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian pangan juga kaitan dengan ini makan siang gratis itu ya, kemudian itu menjadi sangat mendesak gitu. Tetapi juga ada yang sifatnya non quick win gitu, misalnya mengenai terkait daya beli masyarakat, kemudian juga mengenai perumahan yang mencetak 3 juta itu, kemudian juga terkait dengan pemberian rumah sakit di wilayah 3T misalnya terluar terisolasi gitu ya, itu juga menjadi perhatian. Artinya kita lihat komitmen para menteri pun sudah ada, sehingga ini yang menjadi kita melihat bahwa optimis untuk melaksanakan. Yang ketiga menurut saya memang banyak kebijakan yang sifatnya sebenarnya inkremental gitu. Inkremental itu kebijakan yang sebelumnya sudah ada, tetapi ada beberapa yang kurang baik mungkin dievaluasi, kemudian yang baik tetap dilanjutkan. Sehingga ini misalnya program screening kesehatan yang ada Kementerian Kesehatan ini kan sebenarnya sudah berjalan, tetapi kemudian dilanjutkan oleh menteri yang sekarang nanti. Dan juga beberapa yang memang sudah ada misalnya terkait dengan Kemendagri yang sudah menyiapkan terkait Baik. dengan pilkada dan sistem digitalisasi misalnya pelayanan digital. Itu juga sudah ada, artinya ini sudah dijalankan selama ini dengan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau Baik. digital yang sudah disiapkan. Saya rasa itu Mas. Oke, Pak Trubus tadi menarik Anda sudah menyebutkan soal salah satu program hasil terbaik cepat adalah soal memberikan makan susu atau makan siang dan susu gratis di sekolah begitu. Nah, apakah kemudian dengan hari ini nomenklatur yang terpecah-pecah banyak, lintas sektor dengan background menteri dan wakil menteri dari banyak instrumen pendukung Prabowo Gibran pada kampanye pada Pilpres lalu, seberapa itu juga akan bisa terjalin cepat begitu Pak? Atau kemudian karena keberlanjutan yang dilakukan oleh komposisi yang lama ini sudah dilakukan sejak sebelum pelantikan, itu nanti akan bisa tepat waktu begitu Pak Trubus? Iya, kalau lihat berbagai hal sudah dipersiapkan sebelumnya, artinya sudah siap, yaitu tinggal akan terwujud dengan cepat, Mas. Cuman persoalannya kan kemudian kalau kita lihat kemarin retret yang ada di Magelang kan juga terjadi semacam kesapahaman ya di antara menteri-menteri itu yang sudah dilantik, dan juga di sini akan tercipta satu kolaboratif sinergitas antar kementerian lembaga yang selama ini memang sudah melaksanakan berbagai kebijakan yang sudah diterapkan oleh presiden sebelumnya dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo Subianto dan Prabowo Gibran terutama sebagai wakilnya.
Nah, yang lainnya menurut saya memang ada potensi-potensi tarik-menarik kewenangan di sini yang memang kemudian harus juga nanti harus kita perhatikan bersama, dan saya yakin Presiden bisa mengatasi itu semua oleh karena dukungan dari publik memang cukup kuat terhadap kabinet yang ada sekarang, terbukti dari tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang berjalan sekarang, yang kalau kita lihat survei-surveinya juga cukup tinggi, mendekati 90% lah kira-kira seperti itu. Itu kan menjadi modal awal setidaknya. Yang kedua, saya melihat Presiden sangat tegas dalam hal pencapaian-pencapaian yang sudah ada, misalnya terkait dengan kebijakan ini pendidikan. Nah, ini pendidikan ini kan banyak masalah, karena itu kemudian pemecahan Kementerian Pendidikan dari dulunya ada satu Kemendikbud Ristek, sekarang ada Ristek Dikti gitu ya, kemudian ada Kementerian Kebudayaan dan ada Kementerian Didasmen, dasar menengah. Nah, ini kan juga menjadi program-program yang nantinya akan sangat dibutuhkan kaitannya dengan program strategis yang harus hasilnya secara cepat harus bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Nah, yang lainnya masalah pangan ini kan selama ini pangan ditangani oleh Kementerian Pertanian, kemudian Bulog, ada Badan Pangan Nasional, dan belakangan kita juga ada namanya Badan Gizi Nasional, Mas. Mudah-mudahan ini akan juga saling bersinergi untuk menangani satu persoalan pangan yang kemudian nanti menjadi kunci di dalam kita menapak masa depan. Bagaimanapun juga prestasi-prestasi di dalam pembangunan sangat ditentukan bagaimana ketersediaan pangan. Itu yang penting sekali. Nah, kemudian juga saya lihat ada bagaimana kemudian pemerintah menyediakan mengenai rumah untuk rakyat kecil. Ini juga sudah mulai diprogramkan, di mana yang penting nanti jangan sampai pembangunan rumah itu menggusur ini, Mas, menggusur lahan-lahan produktif itu. Ya, terutama di daerah yang khawatirkan itu harus ada pengawasan yang ketat sehingga program penciptaan rumah itu segera terwujud. Yang lainnya ya terkait dengan ini, Mas, penciptaan lapangan pekerjaan, terutama ini kaitannya dengan Menteri Keuangan yang mencoba untuk memperbaiki soal UMP yang sekarang memang tiap daerah beda-beda. Lah, ini juga harus secara secara bersinambungan tentu nantinya akan terwujud. Yang penting adalah bagaimana kemudian pemerintah menetapkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai 8%, itu yang ditargetkan, karena selama ini kan kita pertumbuhannya hanya 5,2% di pemerintahan 10 tahun ini, Mas. Gitu. Oke, langkah cepat begitu ya. Seperti salah satunya kemudian memanggil Mentan dan Wamentan untuk rencana strategis Presiden soal rencana swasembada pangan. Pak Trubus, terakhir kalau begitu. Jadi artinya seberapa kemudian nanti 100 hari itu akan menjadi refleksi dan juga catatan bagi Presiden Prabowo begitu untuk mengevaluasi kinerja dari kabinetnya menurut Anda? Iya, kalau saya lihat Pak Prabowo sudah punya catatan-catatan, setidaknya ada masukan-masukan nantinya terkait dengan menteri-menteri yang sudah ditunjuk atau yang sudah diangkat itu, yang sudah dilantik. Sehingga nanti akan terlihat bagaimana kemampuan kapasitas, karena memang ini program 100 hari ini sebagai semacam ya uji publik lah, setidaknya testing the water gitu ya. Bagaimana reaksi publik nanti dan bagaimana publik apakah merasa terpuaskan dengan ini program yang sudah ditawarkan, dan tentu nanti Presiden akan mengevaluasi sejauh mana misalnya kementerian-kementerian yang belum berjalan atau kementerian yang belum optimal, dan berbagai kementerian yang mungkin kaitannya dengan ini kesejahteraan ekonomi ya, karena ini lebih fokusnya ke persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ini juga menjadi potret di mana upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sangat menjadi prioritas gitu, Mas. Dan yang terakhir ya tentu kaitannya dengan bagaimana kemudian di masa yang akan datang setelah 100 hari juga programnya sudah berjalan normal. Jadi nanti kalau misalnya ada menteri ataupun kepala lembaga yang tidak bekerja optimal, ya tentu Presiden akan melakukan, karena memang itu semuanya adalah hak prerogatif Presiden untuk menilai. Tetapi yang jelas kita lihat komitmennya selama ini cukup tinggi mereka dalam hal bagaimana percepatan untuk program 100 hari ini, Mas. Gitu. Baik, artinya kita masih harus melihat 3 bulan ke depan seperti apa kemudian kinerja Kabinet Merah Putih. Terima kasih waktu dan juga insight Anda, Pak Trubus Rahadiansyah, analis kebijakan publik Universitas Trisakti telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak Trubus. Selamat malam.